Halo teman-teman, nama saya Gretalia Kakiai. Saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi adalah manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, meningkatkan aset yang dimaksudkan untuk royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat memperoleh kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pertama, kita akan membahas tentang investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang pertama ada deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Yang kedua, surat utang negara jangka pendek dan sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca. Dan yang terakhir adalah reksadana. Kita masuk di pengakuan. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja ataupun pengeluaran pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Apabila dalam pelepasan atau penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai pendapatan atau beban pada laporan operasional. Kemudian pengukuran. Yang pertama, dalam hal investasi, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif, dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Yang kedua, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Yang ketiga, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Yang keempat, investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Dan yang terakhir, investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Kemudian penyajian atau pengungkapan. Pada laporan akuntansi keuangan, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 aktivitas yang ada dalam laporan akuntansi keuangan. Dan atas selisih harga penjualan atau pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap kas. Kemudian perlakuan khusus. Satuan kerja tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan kerja BLU. Satker BLU dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur. Pemanfaatan kas tersebut lazimnya dalam bentuk deposito. Kita masuk dalam investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Yang kedua, jenis-jenis investasi jangka panjang, yang itu pertama investasi permanen, yang merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus atau berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Jenis investasi jangka panjang yang kedua yaitu investasi non-permanen, yaitu merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-menerus atau berkelanjutan, atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Ketiga, pengakuan. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan atau penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pengeluaran dan penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA. Keempat, pengukuran. Yang pertama menggunakan metode biaya, di mana metode ini investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Kemudian ada metode ekuitas. Metode ini diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian ada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini diterapkan untuk yang pertama investasi non-permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan. Kemudian untuk investasi non-permanen berbentuk dana bergulir. Kelima, penyajian atau pengungkapan. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non-permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non-permanen yang diragukan tertagih atau terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non-permanen. Investasi non-permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non-permanen pada aset lancar. Hasil dari investasi seperti bunga dan dividen diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang, disajikan sebagai piutang pada neraca. Keenam, perlakuan khusus. Yang pertama, ada investasi dalam saham bersaldo minus. Yang kedua, bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Yang ketiga, penyertaan modal pada lembaga keuangan internasional yang diperoleh melalui penerbitan promissory notes. Yang keempat, dana bergulir yang belum digulirkan atau diinvestasikan. Yang kelima, dana bergulir yang tidak digulirkan kembali. Yang keenam, investasi pemerintah pada operator investasi pemerintah. Yang ketujuh, investasi non-permanen atas kepemilikan saham mayoritas oleh pemerintah. Sekian materi akuntansi investasi. Terima kasih.